المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pemerhati roja dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk bersama kami, khususnya di kesempatan Rabu pagi hari ini, guna mengikuti bimbingan dari lanjutan pembahasan kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Si hafidhallahu ta'ala. Secara langsung kami hadirkan dari studio mini kediaman beliau di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang ingin turut serta dalam bersoal jawab, bertanya secara langsung berkaitan dengan pembahasan ini, silahkan di sesi kedua nanti untuk bisa masuk bertanya via telepon di 021 823 6543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita langsung menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk mengikuti bimbingan dan pelajaran bersama beliau. Para Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mazkuran ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 6 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas
kembali kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid, dan kita sudah sampai kepada bab yang ke-39. Penulis kitab Tauhid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, babu qaulillahi ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, al-ayat. Yang artinya, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengira bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka dan dengan apa yang diturunkan kepada sebelum orang-orang sebelum mereka. Kita sudah sebutkan pada ayat ini bahwa ayat ini atau bab ini menjelaskan berhukum kepada selain Allah merusak tauhid. Karena konsekuensi mentauhidkan Allah adalah wajib mengembalikan segala hukum kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak menyerahkan hukum kepada Allah. Ini adalah perbuatan termasuk syirik di dalam ketaatan. Adapun makna ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 60, makna ayat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingkari kelakuan perbuatan orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya dan serta Rasul-Rasul sebelumnya. Tetapi saat terjadi perselisihan, maka mereka ingin mencari hukum kepada selain yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta berhukum kepada taghut, yaitu sembahan selain Allah. Padahal Allah telah memerintahkan para hambanya untuk kufur terhadap taghut. Akan tetapi syaitan ingin menyesatkan para hamba itu dengan kesesatan yang nyata, dengan cara berhukum atau taat kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun hubungan bab dengan tauhid, bahwa bab ini menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan contoh perbuatan syirik akbar, itu syirik di dalam ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan kepada selain Allah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketaatan kepada selain Allah dengan meyakini hal tersebut adalah boleh. Maka ini adalah kesyirikan akbar. Meyakini bahwa boleh taat dan berhukum kepada selain hukum Allah, maka ini adalah syirik akbar. Yang kedua, taat dan berhukum kepada selain Allah karena hanya ingin mencari dunia. Dia tidak meyakini itu boleh, tetapi karena terpepet dunia akhirnya dia membolehkan, atau akhirnya dia mengerjakan hukum selain hukum Allah. Maka ini syirik asghar. Kemudian yang ketiga, ketaatan kepada selain Allah dan kepatuhan kepada selain Allah karena dipaksa. Maka yang seperti ini adalah tidak membahayakan tauhid karena dia dipaksa. Nah, itulah 3 jenis ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sekarang baca dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis, yaitu pada halaman 568 ya. Penulis berkata, wa qauluhu wa idza qila lahu la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan jika
dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di bumi. Mereka mengucapkan, kami hanyalah yang melakukan perbaikan. Qala Abul Aliyah fil ayah, yakni la ta'saw fil ard, la ta'su fil ard. Berkata seorang tabi'i, yaitu Imam Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, janganlah kalian bermaksiat di bumi. Lianna man 'asallaha fil ard aw amara bi ma'siyatillah faqad afsada fil ard. Lianna salahal ardi was sama' innama huwa bi ta'atillahi wa rasulih. Karena siapa yang bermaksiat kepada Allah di bumi atau memerintahkan bermaksiat kepada Allah, maka sungguh ia telah merusak di bumi. Karena kesolehan atau kebaikan, kemakmuran bumi dan langit hanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis berkata, وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. Artinya, kemudian penulis membawakan contoh ayat yang menunjukkan bahwa maksiat di atas muka bumi ini adalah pengrusakan terhadap muka bumi ini. Yaitu surat Yusuf ayat 70. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan, Yusuf alaihi salam memasukkan piala, yaitu tempat minum, ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Lalu mereka, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, berkata sambil menghadap kepada penjuru-penjuru itu, barang apakah yang hilang dari kalian? Kemudian penjuru-penjuru itu berkata, kami kehilangan piala raja, yaitu tempat air minum raja. Kami kehilangan piala raja. Kemudian siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Lalu saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini. Kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap maksiat adalah pengerusakan di atas muka bumi. Wa munasabatul ayati litarjamah, dan
hubungan ayat dengan bab adalah anna tahakkuma ila ghairillahi wa rasulihi min a'malil munafiqin wa huwa minal fasadi fil ard. Bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk perbuatan orang-orang munafik, dan dia termasuk daripada pengrusakan di atas muka bumi ini. Dia termasuk daripada pengrusakan di atas muka bumi ini. Nah, wa fil ayati at-tanbih ala adam al-ightirar bi aqwal al-ahwa ahli al-ahwa. Di dalam ayat ini juga adalah peringatan untuk tidak terperdaya dengan ucapan pengikut hawa nafsu, wa in zakhrafuha, meskipun mereka menghiasinya bid-da'wa dengan pengakuan-pengakuan. Wa fiha at-tahdhir min al-ightirar bir-ra'yi, dan di dalamnya terdapat peringatan agar tidak terperdaya dengan pendapat, Malam yakum ala sihhatihi dalilun min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Selama belum tegak atas kebenarannya sebuah bukti dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama akthara man yasduqu bil kadhib wa yakdhibu bis sidq idja man yusaddiqu bil kadhib wa yukadzibu bis sidq idja'ah. Alangkah banyaknya yang membenarkan kedustaan dan mendustakan kebenaran jika telah datang. Dan ini termasuk daripada pengrusakan di bumi. Wa yatarattabu alaihi minal fasadi umurun katsirah tukhriju sahibaha 'anil haqq wa tudkhiluhu fil batil. Dan ini mengkonsekuensikan atasnya adalah dari kerusakan perkara-perkara yang banyak, mengeluarkan pelakunya dari kebenaran dan memasukkannya ke dalam kebatilan. Nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Kami mohon kepada Allah pemaafan, afiat, kemudian keselamatan yang terus-menerus di dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Fa tadabbar tajid dzalika fi halil aktsar illa man 'asamahu Allah. Maka tadabburilah, maka niscaya engkau akan mendapati hal tersebut dalam keadaan yang paling banyak dari manusia, kecuali orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manna 'alaihi bi quwwati da'il iman, dan kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Dan orang-orang yang diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'tahu aqlan kamilan 'inda wurudi syahawat. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna ketika datangnya syahwat. Wa basaran nafidzan 'inda wurudi syubhat. Dan juga penglihatan yang tajam ketika terdapat syubhat-syubhat. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang besar. Wa qawluhu wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sebelum dalil yang ketiga,
Jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita review dalil yang kedua tadi, bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 11, makna dalilnya adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jika dikatakan kepada mereka janganlah merusak di bumi, maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini akibat penyakit hati yang ada di dalam diri mereka. Itu makna ayat. Adapun hubungan ayat ini dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan contoh termasuk dari perbuatan kesyirikan, yaitu syirik di dalam ketaatan dan berhukum kepada selain Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat tadi disebutkan sifat orang-orang yang munafik, yang yaitu berhukum dan taat kepada selain Allah, dan sikap ini adalah merusak di bumi, dan setiap maksiat adalah pengerusakan di bumi. Baik. Sekarang kita masuk kepada dalil yang ketiga. Penulis mengatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di bumi setelah kalian memperbaikinya atau setelah perbaikannya. Qala Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah fil ayah, inna Allah ba'atha Muhammadan ila ahli al-ard wa hum fi fasadin fa aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. Berkata Abu Bakar ibnu Ayyash rahimahullah, dan Abu Bakar bin Ayyash, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang yang bernama Syu'bah bin Ayyash bin Salim al-Asadi. Kunyahnya Abu Bakar, dan namanya Syu'bah bin Ayyash. Dan beliau adalah salah seorang ahli baca Al-Quran yang 7. Seorang imam, ahli ilmu, kemudian ahli fikih, banyak ilmu dan amal, seorang ahli zuhud, ahli wara'. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau seorang ahli ilmu. Berkata Sufyan bin Uyainah, qala li Abu Bakar bin Ayyash, ra'aitu dunya fi an-naum ajuzan musyawwahatan. Aku bermimpi dunia di dalam tidurku, dia sudah ajuz. Ajuz itu artinya wanita tua yang buruk. Wanita tua yang sangat buruk. Dan beliau wafat pada tahun 193, dan beliau termasuk yang panjang umurnya karena dilahirkan umur 95, wafat pada tahun 193. Tapi hampir 100-an umurnya. Baik. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah, beliau berkata pada ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke penduduk bumi, dan mereka di dalam kerusakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengajak kepada penyelisihan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berarti dia ini adalah termasuk orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini.
Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, qala aktsarul mufassirin la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ghairi ta'atillah ba'da islahillahi laha bi ba'thir rusul. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata kebanyakan ahli tafsir, janganlah kalian merusak di dalam muka bumi dengan maksiat-maksiat dan mengajak kepada ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap bumi dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan dengan penjelasan syariat dan ajakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena beribadah kepada selain Allah dan mengajak untuk beribadah kepada selain Allah dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah a'zam fasad fil ard. Ini adalah kerusakan yang paling besar di atas muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqah innama huwa bisyirki wa mukhalafatu amrih. Bahkan kerusakan di atas muka bumi yang sebenarnya adalah dengan kesyirikan kepada Allah dan menyelisihi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku wad da'watu ila ghairillah wa iqamatu ma'budi ghairihi wa iqamatu ma'budin ghairahu. Maka kesyirikan dan mengajak mengajak kepada selain Allah, menegakkan peribadatan kepada selain Allah, wa muttabi'in ghair Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taat mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa a'zamu fasadin fil ard. Ini adalah kerusakan yang paling besar di atas muka bumi. Kesyirikan, mengajak kepada beribadah kepada selain Allah, kemudian taat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah a'zam fasad fil ard. Ini adalah kerusakan yang paling besar di atas muka bumi. Wala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakuna Allahu wa wahdahu huwal ma'budul muta'. Tidak ada kebaikan untuk bumi dan juga tidak ada untuk penduduknya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi dan ditaati. Wad da'watu lahu la li ghairihi. Dan berdoa untuk kepada Allah, bukan untuk selain Allah. Wa ta'atu wal ittiba' li rasulih laisa illa. Dan ketaatan, kemudian pengikutan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada siapapun. Wa ghairuhu innama tajibu ta'atuhu idza amara bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan selain Allah semestinya wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala jika Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi fala sam'a lahu wala ta'ah. Dan jika diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh taat sama sekali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man tadabbara ahwal al-alam wajada kulla salahin fil ardi fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih. Dan barang siapa yang mentadabburi keadaan alam semesta ini, pasti dia mendapati bahwa setiap kebaikan di atas muka bumi ini sebabnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syarrin fil alam wa fitnah wa bala wa qah
wa taslitu adu wa ghairu dzalika fasabahu mukhalafatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa da'wah ila ghairillahi wa rasulih. Dan setiap keburukan di atas muka bumi ini dan setiap keadaan-keadaan kerusakan, musibah, kekeringan, kemudian dikalahkan oleh musuh dan yang selainnya, maka sebabnya adalah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajak kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa wajhu mutabaqati hadhihi al-ayah litarjamah, dan hubungan ayat ini yaitu surat Al-A'raf ayat 56 dengan bab anna at-tahakuma ila ghairillahi wa rasulihi min a'zami ma yufsidu fil ard ma yufsidu al-ardha min al-ma'asi, bahwa berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk hal yang paling besar merusak di atas muka bumi ini berupa maksiat-maksiat. Fala salaha laha illa bitahkimi kitabillah, tidak ada kesalehan, kebaikan untuk bumi kecuali dengan menjadikan Alkitab, Al-Quranul Karim, jadikan sebagai sebuah hakim, pemutus keputusan, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sabilul mu'minin, dan ia adalah jalannya orang-orang beriman. Kama qala ta'ala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya petunjuk, dan siapa saja mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami berpaling darinya sebagaimana ia telah berpaling, dan kami bakarkan untuknya neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah sebaik-baik tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya tidak ada kesalehan untuk bumi kecuali dengan berhukum kepada hukum Allah di dalam Al-Quran dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang keempat. Qauluhu wa qaulillahi ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan sebelum saya membaca dalil yang keempat, kita review dulu dalil yang ketiga tadi, yaitu surat Al-A'raf ayat 56, yang mana makna dalil ayat ini menjelaskan larangan Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun hubungan surat Al-A'raf ayat 56 dengan bab menunjukkan contoh perbuatan yang merusak tauhid dan termasuk syirik dalam ketaatan, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah. Karena dalam ayat disebutkan larangan merusak, yaitu dengan berhukum dan taat kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah surat Al-A'raf ayat 56. Sekarang kita masuk kepada dalil yang keempat. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulullahi ta'ala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Yang artinya, apakah berhukum kepada kaum jahiliyah mereka? Apakah berhukum kepada hukum jahiliyah yang mereka cari? Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang meyakini? Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir berkata, yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillahi ta'ala al-mustamil ala kulli khair. Allah mengingkari atas siapa saja yang keluar dari hukum Allah yang mengandung setiap kebaikan.
an-nahi an kulli syarr, dan mencegah dari setiap keburukan. Wa adala ila ma siwahu min al-ara wal ahwa wal istilahat allati wada'aha ar-rijal bila mustanad min syariatillah. Dan berpaling kepada apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Allah Subhanahu wa taala, itu berupa pendapat, hawa nafsu, kemudian istilah-istilah yang dibuat oleh orang-orang tanpa ada sandaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kama kana ahlul jahiliyah yahkumuna bihi minal jahalat wad dhalalat. Sebagaimana orang jahiliyah, mereka berhukum dengannya berupa kebodohan dan kesesatan. Kama yahkumu bihil tatar minas siyasat al-ma'khudhah an Genghis Khan alladhi wada'a lahumul yasiq. Sebagaimana orang-orang al-Tatar berhukum dengan hukum politik yang diambil dari Genghis Khan yang diletakkan oleh hukum tersebut dari al-yasiq. Wa huwa ibarah an kitabi ahkam qad iqtabasa min syara'i satta. Dan yang dimaksud dengan al-yasiq adalah sebuah kitab yang isinya diambil dari syariat-syariat yang banyak, minal yahudiyah wal nasraniyah wal millah islamiyah, itu berupa dari ajaran Yahudi atau ajaran Nasrani ataupun ajaran Islam. Wa fiha katsirun minal ahkam akhadhaha an mujarradi nadharihi wa hawah. Dan di dalamnya kebanyakan dari hukum-hukum diambil dari hanya sekedar penglihatannya dan hawa nafsunya saja. Fasarat fi banihi syar'an yuqaddimunaha al-hukm bil kitab was sunnah. Maka akhirnya di dalam bangunannya sebuah hukum yang ia kedepankan daripada hukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman fa'ala dzalika fahuwa kafir. Yajibu qitaluhu hatta yarji ila hukmillahi wa rasulihi fala yuhkam bisiwahu fi qalilin wala katsir. Wajib diperangi sampai kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, dan tidak dihukumi dengan selainnya, baik di dalam sesuatu yang banyak ataupun sesuatu yang sedikit. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dalil yang keempat yang dibawakan oleh penulis, yaitu surat Al-Maidah ayat 50. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang yang berhukum dan taat kepada selain Allah. Mereka seperti kaum jahiliyah yang berhukum dan taat kepada hawa nafsu. Adapun hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik dan merusak tauhid, yaitu taat kepada selain Allah dan berhukum kepada selain hukum Allah. Karena di dalam ayat disebutkan yang taat dan berhukum kepada selain Allah seperti kaum jahiliyah, dan setiap yang disandarkan kepada perkara jahiliyah diharamkan dalam syariat Islam. Penulis berkata, qauluhu wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya untuk orang-orang yang yakin? Istifhamun inkari. Ini siapakah ini adalah bentuk pertanyaan pengingkaran. Istifham inkari. Ai la hukma ahsana min hukmihi ta'ala. Dan maksudnya adalah peniadaan, yaitu tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min bab isti'mali af'al at-tafdhil fi ma laysa lahu fi at-taraf al-akhar musyarik. Ini adalah termasuk dari penggunaan kata komparasi yang di pihak lain tidak ada pembandingnya. Ai wa man a'dal min Allah hukman liman aqala 'anillah syar'a wa amana wa ayqana annahu ta'ala ahkamul hakimin.
Maksud dari ayat adalah tidak ada yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi siapa yang liman aqala anillah syar'ah, bagi siapa yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, memahami syariat Allah Subhanahu wa taala, beriman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana, wa arham bi'ibadihi minal walidah biwaladiha, dan Allah Subhanahu wa taala paling penyayang terhadap hamba-hambanya daripada ibunda kepada anaknya. Al-alim bimasalih ibadih, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui dengan kemaslahatan untuk hambanya. Al-qadir ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-hakim fi aqwalihi wa af'alih, yang maha bijaksana baik di dalam ucapannya ataupun perbuatannya. Wa syar'i wa qadari, dan di dalam syariatnya dan dalam kekuasaannya. Kemudian penulis mengatakan wa fil ayah at-tahdhir min hukmil jahiliyah, peringatan untuk mengikuti hukum jahiliyah. Peringatan untuk mengikuti hukum jahiliyah, maksudnya jangan sampai mengikuti hukum jahiliyah. Kemudian faman fa'ala wa ikhtiyaruhu ala hukmillahi wa rasulih, dan hendaklah dia memilih hukum Allah dan Rasulnya. Faman fa'ala dzalika faqad a'rada 'anil ahsan, maka siapa yang melakukan hal tersebut, memilih hukum jahiliyah selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah berpaling kepada hukum yang paling baik, wa huwal haqqu ila dhiddihi minal batil, dan ialah kebenaran, dan sebuah kebenaran apabila ditanding maka dia kebalikan dari kebatilan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan sebagai review untuk ayat yang keempat tadi, sebagaimana saya sebutkan bahwa Allah mengingkari orang-orang yang berhukum dan taat kepada selain Allah, dan mereka seperti kaum jahiliyah, yang mana kaum jahiliyah berhukum kepada hawa nafsu mereka. Nah, sedangkan kita diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran telah disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan di pertemuan kita, agar ilmu ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, bisa Anda menemui kami via telepon di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, atau melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa? Di mana? Perkenalkan, nama saya Marhaban Baharta dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ya, silahkan. Baik. Saya ingin menanyakan, bagaimana jika misalkan ya ada seseorang atau seorang muslim yang pergi ke suatu tempat, mengasingkan diri di tempat yang jauh dari keramaian, kemudian dia semacam orang bertapa, dan di sana dia melakukan zikir-zikir dengan tujuan agar bisa khusyuk dalam zikirnya, ya. Akan tetapi setiap waktu sholat dia pergi dari tempat itu, atau ada pekerjaan dia pergi dari tempat itu, dia hanya melakukan hal itu di saat-saat waktu luangnya saja. Apakah hal itu juga mengikuti orang-orang terdahulu, artinya orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang di luar Islam? Dan apakah itu termasuk berhukum dengan selain Allah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kalau yang dimaksud dengan
dia bertapa adalah berkhalwat secara sendirian, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengapa seseorang untuk berzikir secara sendirian, sebagaimana salah satu sifat dari 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sendirian, lalu kedua matanya berlinang air mata. Maka yang seperti ini tidak mengapa dilakukan, dengan catatan tidak menyelisihi syariat Islam. Tidak menyelisihi syariat Islam. Seperti jika dia laki-laki mengerjakan sholat Jumat di masjid, sholat berjamaah di masjid, dia mencari nafkah untuk anak istrinya, dia mandi junub kalau seandainya dia mandi junub, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhluf bi ghari Hira fayatahannatsu fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali dzawatil adad. Dicintakan kepada Nabi Muhammad SAW al-khala, yaitu menyendiri di Goa Hira, di puncak gunung An-Nur. Lalu beliau bertahannuts di sana, yaitu beribadah dalam beberapa malam. Dan pada ikhwan dirahmati Allah, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang namanya tahannuts di sini maksudnya adalah yattabi'ul Hanafiyah, yaitu mengikuti ajaran yang lurus, ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka tidak mengapa seseorang untuk menyendiri di sebuah tempat, kemudian dia berzikir kepada Allah, mentadabburi Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asalkan tidak menyalahi syariat Islam, tidak melalaikan kewajiban, tidak melanggar maksiat, dan juga tidak menyerupai dengan orang-orang kafir di dalam ibadahnya seperti hal meditasi. Maka ini dijauhi, karena di dalam syariat Islam tidak mengenal perihal meditasi dijadikan sebagai alat untuk beribadah, tapi mengenal dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, dia berzikir kepada Allah dengan sendirian, lalu kedua air matanya berlinang. Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban serta nasihat untuk yang bertanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari Syida di Cimuning. Apakah termasuk kemunafikan berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya? Syukran Ustaz. Iya, sangat menunjukkan kepada kemunafikan. Ya, berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya adalah termasuk daripada kemunafikan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, aminu bima anzalallah, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka mengatakan, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka kufur dengan apa yang ada di belakangnya.
Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang semestinya dia tidak menjadi orang munafik, yaitu berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, dan selanjutnya kami bacakan dari Ummu Fatur Rahman di Bogor. Apakah kita boleh mendatangi kajian atau majelis yang dekat dengan tempat tinggal saya, Ustaz? Sedangkan guru yang mengisi kajian tersebut masih melakukan perkara bid'ah. Ana jadi bingung, Ustaz. Sementara kajian sunnah di kampung Ana sangat jauh. Mohon nasihatnya. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Di seorang muslim wajib belajar ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilm fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim saat menuntut ilmu wajib untuk meneliti guru yang dia belajar ilmu agama kepadanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yantazi'u ilman intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama, sehingga jika tidak tersisa satu orang alim pun, maka kaum muslimin atau manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai ahli agama. Lalu mereka ditanya dan mereka akhirnya menjawab pertanyaan tanpa ilmu, dan mereka sesat dan menyesatkan. Ini isyarat dari Rasulullah SAW agar kita mencari guru yang memang bisa mengajari ilmu yang benar, ilmu agama yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Allah juga mengisyaratkan akan hal itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengilmuinya. Menunjukkan bahwa yang berhak ditanya tentang agama adalah orang yang berilmu. Sedangkan yang tidak berilmu maka tidak berhak ditanya tentang agama. Kemudian juga para sahabat Nabi, Rasulullah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan tentang agar seseorang mengambil ilmu dari yang lurus dan meninggalkan ilmu dari orang yang tidak lurus. Beliau mengatakan, dinaka dinak, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Innama huwa lahmuka wa damuk, sesungguhnya agamamu itu adalah darah dagingmu. Fanzur amman ta'khudh, ambillah, perhatikanlah dari siapa engkau mengambil. Khudh anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh anil ladzina malu. Ambillah dari yang lurus, lurus akidahnya, lurus ibadahnya, lurus akhlaknya, dan jangan engkau ambil dari orang yang menyimpang. Ya, jangan engkau ambil dari orang yang menyimpang. Kemudian juga tabi'i Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, inna hadzal dina ilm, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dengan siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah seperti itu, menuntut ilmu wajib, memperhatikan guru yang kita tuntut ilmu darinya itu wajib juga.
Kemudian oleh karena itu tidak boleh kita sembarangan menimba ilmu agama. Kalau seandainya anggap dia tinggal di sebuah daerah, kemudian daerah tersebut hanya ada masjid, dan di dalam masjid itu sering guru-guru agama mengajarkan yang menyimpang dari agama Islam, mengajarkan bid'ah, kesyirikan, dan seterusnya, maka tidak boleh dia berhadir, dan dia bisa menimba ilmu agama untuk zaman sekarang melalui media sosial, ataupun dia berjalan keluar sehingga dia mengetahui betul ada majlis-majlis ilmu agama yang benar-benar ustadznya mengajarkan kepada Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para salafus saleh. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya, semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikut ini kami bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Mohon izin bertanya Ustadz, apa hukumnya bagi perempuan tanpa mahram untuk tujuannya safar menuntut ilmu dalam waktu 1-2 pekan? Ana pernah mendengar ada ustadz yang membolehkan bila darurat. Nah, pertanyaannya, sampai manakah batasan darurat yang dimaksud tersebut Ustadz? Syukron. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Pendapat yang lebih kuat bahwa tidak diperbolehkan atau diharamkan seorang wanita muslimah bersafar tanpa mahram. Baik itu safar untuk mengerjakan ketaatan seperti berhaji, mengunjungi orang tua, ataupun menuntut ilmu, atau safar yang mubah, seperti misalkan dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Bukhari, la tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Kemudian juga hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawm illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk bersafar sehari jika kecuali bersama mahramnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wallahu alam, tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah bersafar tanpa mahram, baik untuk safar ketaatan ataupun safar mubah. Wallahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kembali kami akan beralih ke penelpon. Silahkan di layanan nomor telepon 0218236543. Halo. Silahkan. Belum terhubung. Pertanyaannya adalah yang berikut dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini masyarakat khususnya anak-anak muda yang bergelut dengan duniawi, maka patokannya adalah kesuksesan, apa yang pernah dia capai, posisi apa yang dia raih dalam kehidupan ini. Kata mereka, Tuhan tidak banyak membantu dalam urusan saya ini. Dan hal tersebut mulai masuk ke pemikiran anak-anak muda sekarang. Mereka lebih condong percaya dengan kemampuan diri sendiri dan meninggalkan campur tangan Tuhan sebagai tingkat keberhasilan kehidupan mereka. Bagaimana menyikapi teman-teman kita yang seperti ini dan menasihatinya? Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebelumnya saya ingin menyinggung tentang media sosial. Di zaman sekarang media sosial adalah bukan hanya sebatas seseorang bersosialisasi dengan yang lainnya, akan tetapi media sosial sudah menjadi
pendidik dan guru bagi orang yang menggunakannya, dan juga sebagai qudwah, sebagai contoh bagi yang menggunakannya. Kalau seandainya dia dari media sosial mendapatkan kebaikan, maka dia berarti mendapatkan didikan yang baik, pengajaran yang baik, dan contoh yang baik. Tapi kalau media sosial dia gunakan untuk keburukan, maka dia akan mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan contoh yang buruk. Dan itu sangat berpengaruh terhadap sistem berpikir manusia. Termasuk di dalamnya sekarang isu yang diangkat dari pertanyaan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak banyak membantu seseorang di dalam kesuksesan dunianya. Sayalah yang memang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesuksesan ini. Maka gaya berpikir seperti ini persis yang dilakukan oleh Qarun, yang menyombongkan dirinya dan akhirnya kufur terhadap nikmat Allah dan kufur terhadap Allah, dan akhirnya disiksa di dunia sebelum di akhirat. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku dapati ini adalah karena ilmu yang aku miliki. Tidak ada andil Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali di dalamnya. Ini adalah sebuah penyimpangan akidah, yaitu menyombongkan diri dengan kekuatan dirinya, dan ini termasuk daripada akidah qadariyah. Kemudian meniadakan kuasa Allah terhadap dirinya, dan ini adalah kesyirikan akbar. Oleh karena itu harus senantiasa di zaman sekarang ditegakkan pengenalan diri seorang hamba dengan cara mempelajari tauhid, bahwa hamba ini adalah budak Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb yang mengatur alam semesta. Jadi keyakinan yang disebutkan dalam pertanyaan, bahwa kesuksesan yang saya didapat dari kesuksesan dunia ini adalah hasil usaha saya, karena Allah tidak banyak menolong saya, ini adalah sebuah kesombongan dan ujub dan tidak tahu diri terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa saja yang terjadi pada dirinya itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika itu meningkat bahwa apa yang terjadi pada dirinya adalah hasil usaha dia, maka ini adalah qadariyah. Orang-orang yang meyakini dia mempunyai kuasa sendiri tanpa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kekufuran dari sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua makhluk di bawah kehendak Allah dan ciptaan Allah. Dan sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan peperangan cara berpikir ini harus tegak di atas muka bumi. Kita harus mengasihani terutama para generasi-generasi muda, generasi Z, generasi Alpha, yang hidupnya sangat tergantung dengan media sosial. Coba antum perhatikan, ada apa-apa mereka cerita di media sosial. Ada apa-apa mereka cerita di media sosial.
sangat tergantung dengan media sosial. Maka ini adalah salah satu PR berat bagi para pendakwah dan juga terutama bagi para orang tua agar senantiasa mengajari akidah yang benar. Maka saya mengakhiri bahwa permasalahan tersebut salah satu solusinya adalah belajar akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh para salafus saleh, dan mendalami tentang tauhid serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kiranya cukup. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas kesediaan waktunya guna meluangkan waktu dalam menyampaikan bimbingan dan pelajaran dari pembahasan kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kita dapat berjumpa kembali di kajian ilmiah Rabu pagi yang akan datang.